my channel. Yo, Gue mirip Gledek belum? Mantap. Hey guys, kenalin nih, gue Dimas and friend gue Bung Cum. Bung Cum. Bung Cuman. Oke, langsung aja di follow ya guys. Jadi gini nih, di tema kita kali ini kita tuh bakal bikin konten yang dimana kita bakal ngebahas apapun misteri di balik obrolan di tongkrongan. Gimana ya, Bu? Iya, tongkrongan apa kira-kira? Nah, asal jangan nongkrong ambil gede. Aduh. Jadi gini, di balik tongkrongan, misal mama kan sering tuh ngumpul di tukang sayur. Nah, tongkrongan mama, nah apaan aja tuh dia ngobrolinnya, ya kan? Terus ada lagi mas-mas, nah nongkrong di ujung gang, ngapain aja tuh ngobrolin apa aja? Bapak-bapak, Babe yang nongkrong di pos ronda. iya tuh. Sambil Main gaple. cekian ya kan, ngerumpin apa aja tuh. Nah guys, kita bakal ngungkap di balik misteri obrolan tongkrongan guys. Gitu lah, Bung. Baik. Lu ada tema apa aja tuh yang bisa lo kita bahas di tongkrongan biasanya? Tuh apa? Kalau gua sih nih, Bung, gue jujur nih, gua punya satu yang ganjel banget di pikiran gue nih. Nggak tahu kenapa, pokoknya gue agak sedikit rancu gitu. Nah, lo tau nggak apa? Gue pengen bahas misteri di balik emak-emak guys. Lo tau dong emak-emak? Iya. Apaan? Sen kiri, belok kanan. Emak-emak selalu benar. Parah banget. Nah, lo gimana guys? Menurut lo nih, Bung, kok emak-emak kayak gitu sih? Kenapa sih? Gimana ya? Mungkin karena mereka itu nggak mau kalah kali ya. Alah, Iya. mungkin. Ada beberapa faktor yang emang ngerasa gue juga, gila kalau ngadepin mama ngeri coy gitu. Daripada gue kualat ya kan? Iya. Nah, Itu. terus juga kalau ngadepin emak-emak tuh percuma kita ngomong panjang lebar, kalah kita ngomong. Iya. Gitu. Lu oke deh, ini deh. Lu punya cerita atau pengalaman yang emang lu merasa diri lu tuh berhadapan langsung dengan peristiwa dengan mama itu? Oh, pernah nih, ada nih ceritanya ya kan. Gue lagi ngoncengin orang. Ya kan? Oke. Terus. Nah, jalanan sepi nih. Iya. Ya kan? Jalan sepi. Ini depan gue mama. Wah, dia naik motor kenceng kan. Ngeri. Ya kenceng lah lumayan. Ah. Nah, tiba-tiba gue ngeliat sen dia ngasih sen ke kanan. Nah, Gue ke kiri dong. Iya, emang harusnya gitu biar kita ngindarin. Iya. Nggak taunya dia belok ke kiri juga. Aduh. Beli es kelapa. Ya kan? Bahaya banget, ngeri. Iya. Tapi gue juga punya pengalaman kayak gitu, Bong. Pengalaman sama emak-emak, Bong, gitu. Jadi tuh waktu gue jalan sama istri gue, sama anak gue nih, ya kan gue bertiga dong, gue bertiga naik motor, gitu kan. Kita jalan kan, kalau gue sih safety aja gitu, lampu merah nih, wah lampu merah. Oke, gue berhenti tuh, set. Dari jauh tuh kayak anak gue emang paling depan, gitu. Tapi gue emang harus berhenti karena lampu merah gitu. Dari jauh tuh kedengeran suara klakson tantin. Gitu. Gue nggak ngerti tuh. Terus gue bahaya banget, gue pikir apaan sih, gue kesel tuh kan. Pas dia lewat, bung, set, mabung, robos kamera, banget, bahaya. Bukannya apa? Iya kan? Kalau lu masuk tabrak mobil. Nah, iya kan? Tapi sih pengalaman gue, mama itu gak bakalan cilaka, Bu. Tapi bikin cilaka orang. Iya. Wah, marah lah pokoknya. Bikin jantung pot-potan. Nah, oke nih, Bung, gue mau kasih lihat sama lo nih. Nah, ini ada video nih, Bung. Nah, lihat ya, lo lihat ya. Tuh lihat tuh. Nah, ini kas yang tadi gue bilangin nih. Nah, iya nih. Tuh kan? Ya, kan? Bener kan? Gue bilang juga apa? Belok kiri, sennya ke kanan. Belok kanan, sennya ke kiri. Gini
Ini lagi Jangan itu bahaya. Jangan ditiru ya buat para emak-emak, tolong ini membahayakan kendaraan yang lain gitu. Tapi tar dulu mau lihat nih Pak Madu Bang. Mobil saya, Nah, saya mau ke kanan, mau ke kiri, mau lurus, mau Yang salah ada. Gitu bu caranya. Nah, ada lagi nih lihat dulu. Duh, Tuh, parkirnya tengah jalan, Bung. Kata bapaknya kali ya yang bangun jalan. Gua ngerti gue. Aduh, tuh lihat tuh. Ya. Kok enak banget ya. Ah. Kacau. Aduh. Udahlah. Ini sih jadi pelajaran aja Iya. gitu. Oke guys, jadi pelajaran aja buat kita ya guys. Jadi sebenarnya itu kita harus hati-hati juga kalau ketemu mama. Mendingan lebih baik kita ngindarin aja. Ngalah lah, ya kan? Ngalah. Benar. Tapi gini Bung, sebenarnya Bung, ternyata kalau menurut gua nih ya, bukan menurut gue sah. Sebenarnya ada ilmiahnya yang bisa menjelaskan kenapa seperti itu Bung. Kenapa sih kok emak-emak tuh terkesan seperti raja jalanan? Emak-emak tuh kalau ngomong tuh kayak kita takut kualat. Iya. Sebenarnya prinsipnya bukan itu doang Bung gitu. Secara ilmiah ini lebih ke perempuan gitu. Jadi secara ilmiah kenapa sih kok bisa kayak gitu gitu. Iya. Makanya dibilang kenapa perempuan itu selalu benar. Ada kalimat seperti itu. Nah, Itu dia. itu yang sebenarnya tuh kenapa ini bisa dibilang bisa terjadi gitu. Nah, jadi ilmiahnya tuh gini. Pada prinsipnya perempuan itu punya fokusnya 3. Gitu, fokusnya 3. Sedangkan kita nih laki-laki nih Bung. Ya, kita laki-laki itu fokusnya 1. Jadi kalau ketika kita berkendara itu lebih fokus, kita berkendara Iya. gitu. Fokus jalan ya udah kita pikirin perjalanan aja, keselamatan perjalanan itu laki-laki. Iya. Tapi beda kalau perempuan gitu. Fokusnya 3, konsentrasinya 3. Lo bayangin dong, Bung. Lagi bawa motor, mikirin lagi masak di rumah, takut gosong. Bahaya dong, guys. Ya kan? Jemuran belum diangkatin. Belum diangkat. Alah. Kondisinya mendung. Aduh. Bayang Iya, dong. iya. Udah kan lagi bawa motor gitu kan, lupa deh mau belok kanan, dia nyalain sen ke kiri. Suka salah, Gitu. udah selesai. Jadinya itu dia kenapa dibilang perempuan sering membahayakan di jalan gitu. Jadi karena seperti itu, konsentrasinya 3, dia nggak fokus Bung gitu. Terus Sama cowok berarti ya. beda sama cowok. Kalau cowok mah konsentrasi karena fokusnya udah pada saat berjalan jalan gitu. Nah jadi makanya kalau perempuan suruh ngalahin kayak GPS gitu, pasti nggak bakal bener. Banyak salahnya gitu. Pasti lu bakal pernah ada pengalaman sama ini lo, sama Iya, temen iya, lo yang iya. perempuan kayak gitu kan. Nah, dan bukan itu doang Bung gitu. Tadi yang barusan gue bilang kenapa sih udah seolah-olah cewek tuh selalu benar gitu. Nah, ibu-ibu tuh selalu benar. Kalau kita debat ya kita jadi kesannya kualat gitu. Iya. Gitu. Ternyata, nah secara ilmiah lagi nih Bung, Iya. gitu. Perempuan itu ternyata punya kosakata yang lebih banyak daripada laki-laki. Gitu. Nah, perempuan itu kosakatanya itu 19.000 sampai 22.000 kata sehari. Banyak banget. Nah, kebayang dong kosakata segitu banyak. Kalau kita laki-laki itu cuma 5.000 sampai 7.000 kata sehari. Gitu. Gak banyak, cukup. Misalnya kita nih kerja nih, ya kan? Pulang sampai rumah nggak banyak ngomong, makan, istirahat, tidur. Iya. Selesai gitu. Iya. Tuh kan, padahal tapi kita ketemu nih istri kita, nanti istri kita mau panjang lebar bla 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 bla. Kenapa? Ya kan? Padahal ya kan, seorang perempuan itu harus menghabiskan kosakatanya, Bung. Makanya jadi terkesan perempuan itu cerewet. Padahal dia dikaruniai seperti itu. Bayangin dong, Bung. Ya kan, kalau perempuan itu kerjaannya sehari-hari di rumah, ya kan, udah nyelesain ini itu, ya kan. Terus ternyata kosakatanya di malam hari masih banyak. Ya kan, buat para suami-suami tolong buat para suami-suami, kalau istrinya tengah malam masih bawel, lebih baik dia suruh nonton drama Korea aja. Biarin streaming dari season 1 sampai season 10. Kalau enggak, kalian itu bakal pasang kuping buat ngabisin kosakata istri-istri kalian. Gitu. Gitu. Nah, tapi
jangan salah juga. Iya. Hal-hal itu yang mengakibatkan perempuan-perempuan ya perempuan-perempuan itu bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan dalam satu waktu sekaligus, Bu. Oh iya. Itu mereka jadi multitasking. Iya. Gitu. Jadi ternyata kan banyak nilai positif yang bisa dilakukan oleh perempuan, beda dengan laki-laki gitu. Oke, Jadi ya. kenapa perempuan itu tidak fokus tapi dia multitasking? Misal di rumah bisa ngurusin rumah, bisa masak, bisa dan lain-lain, Iya. bisa ngurus anak. Bayang kalau laki-laki nggak belum tentu bisa. Kita bisanya ngapain sih? Iya. Kita kadang-kadang yang nyuci baju gerendengan. Nah, gitu guys. Jadi ada nilai-nilai positif yang sebenarnya dari ibu-ibu, istri-istri kita ya. Kenapa sih kok perempuan begini? Kenapa di jalan seperti ini? Kita nggak perlu salahin guys. Emang kondisinya seperti itu. Yang perlu kita ambil hikmahnya itu ya udah kita sudah mengerti karena seperti itu ya udah kita pahamin aja gitu. Iya. Jadi kita ngalah aja, nggak Kita perlu ngalah aja, nggak perlu mendingan. marah gitu karena emang harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu kita nggak seimbang. Iya. Gitu. Gimana Bu? Cuma kalau dilawan juga. Iya ya kan gitu. Percuma Ah. energi kita nggak bakal cukup gitu sebagai Iya. laki-laki. Gimana Bang? Udah paham belum tuh? Paham. Oh, jadi begitu. Jadi gue nggak perlu repot-repot lah ya kalau bini gue ngomel-ngomel lah, gue udah ngerti lah. Iya. Nah, kan? Pelajarannya seperti itu guys. Iya. Gitu. Jadi alhamdulillah di balik obrolan di tongkrongan kita bisa bahas dan kita bisa temukan penyelesaiannya. Semoga bermanfaat guys ya. Semoga jadi banyak tahu, semoga jadi banyak yang kita dapat dari cerita ini. Ya, oke, terima kasih guys sudah mau nonton channel kita dari awal sampai habis. Oke guys, thank you. Next, lanjut kita nonton di video-video kita yang selanjutnya. Oke. Jangan lupa untuk di Like, share, komen, and subscribe pastinya. subscribe pastinya. Dan nyalakan